Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Doa dan harapan saya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tetap ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Pagi hari ini lewat program motivasi pagi, saya hendak membagikan berkat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan pelajari kata-kata berikut, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya. Di sini ucapan berkat ditunjukkan kepada orang yang menderita. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang menderita oleh sebab kebenaran. Di dunia ini orang yang menderita sama sekali tidak akan dianggap berbahagia. Kita menganggap orang yang menderita itu harus dikasihani. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, mari sekarang kita melihat berapa alasan mengapa penderitaan itu begitu bernilai. Bahkan kitab orang Yahudi yang disebut Talmud, yaitu buku pelajaran orang Yahudi, memperhatikan dengan jelas bahwa di dalam perjanjian lama, orang yang diberkati adalah orang yang menderita, atau orang yang menderita adalah orang yang diberkati. Yang mana saja karena keduanya tak dapat dipisahkan. Talmud itu ditulis oleh para rabi Yahudi dan bukan orang Kristen. Rabi-rabi Yahudi ini ketika mempelajari firman Allah mencatatkan dengan baik pengamatan ini. Allah memilih Nuh karena Nuh dianiaya dan ditolak pada zamannya. Ia dikucilkan. Ia menonjol sebagai orang benar di tengah-tengah satu angkatan yang jahat. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita peroleh melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini? Pelajaran yang pertama yang kita peroleh adalah penderitaan adalah pintu gerbang masuk kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semuanya ini berarti bahwa penderitaan adalah pintu gerbang dan jalan menuju kerajaan surga. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga melainkan melalui pintu gerbang penderitaan. Marilah kita membaca kisah para Rasul 14 ayat 22, di mana kita melihat bahwa itulah yang diajarkan oleh para rasul dan para murid-murid pada masa itu. Di sini Paulus baru saja diperlakukan dengan buruk, dilempari batu sehingga disangka sudah mati di kota Ikonium. Kita membaca di ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Paulus banyak menderita, terutama di tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, tempat di mana ia dilempari batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Tuhan memakai penderitaan sebagai pintu di mana Tuhan akan menunjukkan kasih, kuasa, dan kemuliaannya. Pelajaran yang kedua yang kita peroleh di pagi hari ini, kita menderita karena kita bukan dari dunia ini. Amin. Penganiayaan yang kita alami disebabkan karena kita bukan dari dunia ini. Itulah tandanya orang Kristen, bukan tanda dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 15 ayat 19. Dunia membenci kita karena kita bukan dari dunia. Sekiranya kita dari dunia, dunia tidak akan menganiaya kita.
dunia akan mengasihi kita sebagai miliknya. Tetapi karena kita bukan dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci kita. Itulah sebabnya mereka menganiaya kita. Dengan kata lain, kita dianiaya sebagai orang Kristen karena kita memiliki satu tanda bahwa kita bukan dari dunia. Bagaimana kita memiliki tanda itu? Tentu saja melalui kehidupan kita yang benar. Dunia membenci kebenaran karena kebenaran menyebabkan ketidakbenaran menjadi menyolok. Kebenaran menelanjangkan dosa dunia. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini adalah penderitaan itu memurnikan iman kita. Saudara-saudara, para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, penderitaan merupakan suatu berkat karena ia memurnikan iman kita. Ia menguji kesejatian iman kita. Kemurnian iman kita diuji oleh penderitaan. Penderitaan memurnikan kita karena ia memurnikan iman. Ia menyingkirkan segala sesuatu yang palsu dari kehidupan. Maka ketika kita teraniaya, kita mengalami penderitaan, dan kita lulus dari setiap ujian itu, maka iman kita didapati murni di hadapan Tuhan. Itu pelajaran ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini. Pelajaran yang keempat yang kita peroleh pagi hari ini adalah penderitaan menyebabkan kita tunduk kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Yesus, penderitaan tidak hanya menyebabkan kita berhenti berbuat dosa, tetapi juga untuk hidup menurut kehendak Allah. Karena tidak ada orang yang rela menerima penderitaan jika dia tidak siap untuk meletakkan seluruh kehidupannya untuk tunduk di bawah kehendak Allah. Tentu saja tidak, kecuali kita siap untuk hidup secara total di bawah kehendak Allah. Bukan kehendakmu, tetapi kehendak Allah. Kita pasti tidak akan menerima penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan menerimanya. Kita akan melawan balik. Kita akan menolak. Kita akan mengeluh dan bersungut-sungut. Namun lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Ia menyerahkan hidupnya secara total di bawah kehendak Allah. Menerima penderitaan dengan sukacita. Bukan saja dengan pasrah, namun dengan sukacita. Penderitaan memberikan kesempatan kepada kita untuk tunduk dengan rela hati kepada kehendak Allah. Yesus adalah anak Allah, sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jika anak Allah harus belajar taat dari apa yang dideritanya, lebih-lebih kita harus belajar taat dari apa yang kita derita. Bagaimana kita belajar menjadi taat? Melalui penderitaan. Penderitaan adalah sekolah di mana kita belajar menjadi taat. Di mana lagi kita harus belajar menjadi taat jika kita tidak mau menderita? Penderitaanlah yang mengajar kita betapa pentingnya untuk taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaanlah kita belajar menjadi taat. Karena itu, jikapun kita harus mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Yesus, terimalah itu dengan sukacita, sebab dengan demikian kita akan menerima kebahagiaan yang kekal. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, pada pagi hari ini pesan Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar, sudah sampai kepada kita. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita. Izinkan firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita, dan supaya pada akhirnya melalui hidup kita menghasilkan buah-buah yang kekal, buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah kalau kita mengalami aniaya dan penderitaan karena nama Tuhan, bukan karena dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita bekerja hari ini dengan penuh tanggung jawab, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan biarlah tantangan penderitaan yang kita alami hari ini akan menjadi sebuah kebahagiaan bersama dengan Tuhan ketika Tuhan menyatakan kehendaknya kelak dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berjuang. Ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia hadir menolong, menopang, menuntun di setiap langkah kaki kita, supaya sepanjang hari ini kita tidak salah jalan, tetapi biarlah kita mengikuti jalan dan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita akan berbahagia. Selamat pagi,
Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.